小朋友们好，嗨，anak-anak 老师yang terkasih，早安，selamat pagi，你们最近好吗？Apa kabar semuanya? 老师 berharap semuanya lebih sehat dan baik. Oke, pada pertemuan kali ini, Lose masih akan membahas di unit 8, yaitu tentang Seida, ya. Seida atau kepunyaan siapa, siapa yang punya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran tentang kosakata dan teks bacaan, langsung akan membawa kita membaca terlebih dahulu, memahami yang namanya tujuan pembelajarannya. Oke? Kita lihat ya. Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita memahami sesuatu, ya. Bagaimana kita memahami sesuatu, ya. Oke. Boleh dilihat di sini, ya, di area sini. Oke. Nah, kita dapat melihat semakin mengenal kata tersebut, kita semakin mendalami, ya, sebenarnya, ya. Kita semakin awal temuan kita memahami kata-kata tersebut, kata kepunyaan, kemudian semakin kita masuk, semakin kita memahami, mencerna apa yang kita pelajari, apa yang kita observasi, dan variasi kata kita terus ditambahkan beberapa, ya, supaya kita semakin memahami kepunyaan itu seperti apa dan di akhirnya akan bagaimana, ya. Jadi Lause hadirkan di sini semakin mengenal kata lebih mendalam, ya, hal-hal tersebut mengenai siapa, ya, kata kepunyaan siapa, kemudian memahami lebih banyak kata variasi, dan terakhir dapat mengucapkan kata-kata tersebut dalam banyak bentuk variasi, ya. Oke, kita masuk ke kata kosakatanya, ya. Kosakata yang pertama yaitu tentang the, ya. Nah, di sini Lause akan memberikan beberapa contoh, ya. Beberapa contoh seperti 我的 punya saya, 你的 punya kamu, 他的 punya dia, dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa mengucapkan lebih spesifik, contohnya kata-kata yang lebih spesifik, ya, lebih terperinci, lebih tepat sasaran. Contohnya itu pensil A itu ayah, papa, atau itu ibu punya, atau mama, atau itu bapak guru punya, 老师的, ya, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya yaitu tentang xie, ya. Xie tentunya anak-anak sekalian tahu apa itu xie, ya, sesuai ada di buku kalian di kosakata. Namun Lause akan memberikan contoh untuk kalian semua, yaitu seperti berikut, ya. Nah, seperti berikut ini, ya. Oke. Seperti berikut ini. Oke, seperti itu, ya. Nah, sesudah anak-anak sekalian melihat itu, nah seperti itulah. Ketika kita mengucapkan kata xie, berarti kita sudah tahu, oh, itu menulis, ya. Oke, berikutnya. Oh ya, sebelum Lause melanjutkan ini, Lause mungkin mau kita melafal sebelum. Namun sebelum kita melafal, kita bahas seluruhnya kosakata tersebut, baru kita melafal, ya. Oke, karena yang terpenting di sini kita bisa mengeja dan mengucapkannya dengan benar, ya. Oke. Yang kedua, di sini ada kata kan, ya. Kan. Oke. Kan. Ya. Kan. Kalau kita tunjuk kan, nah, boleh juga kan, ya. Seperti memerintah, tapi bukan memerintah, ya, bukan mengasih perintah, ya. Kita coba mengatakan, oh, lihat, kan. Nah, kan seperti itu, ya. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada kata wen, ya. Wen. Oke. Wen, ya. Jadi kalau kalian baca yang ada di buku teks bacaan tersebut, itu adalah kalian membaca dengan kondisi seperti kalian sedang menonton film bahwa dia sedang bertanya kepada seseorang, ya.
他问同学，我问同学，saya bertanya kepada murid-murid sekalian. Nah, seperti itu dia ya. Jadi when di sini boleh dipakai di pihak pertama. Bukan pihak pertama. Kondisi kedua di mana kita bertanya, 我问你. Saya bertanya kepada kamu ya. 我问你们 ya. Saya bertanya kepada kalian. 老师问你们 ya. Bapak dari ibu guru bertanya kepada kalian. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kata berikutnya adalah shuo. Nah, shuo apa itu? Shuo adalah berkata atau berkata-kata belum boleh ya, mengucapkan ya. Shuo ini seperti ini shuo ya, berkata-kata ya. Namun berkata-kata itu ada yang jelas, ada yang tidak ya. Yang namanya sesuatu yang ada mengandung banyak hurufnya, huruf alfabet ya, seperti shuo, hua ya, berkata. Nah, seperti ini berkata ya. Jadi ketika ada seorang berbunyi ya, bukan bunyi yang bunyi seperti ting, bukan, atau suara nyamuk bukan, suara lalat bukan ya, atau melodi bukan juga, tapi suara yang mengandung ABC alfabet ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini su ya, su. Oke, su. Ya. Su. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya Lause akan kasih kalian. Nah, ini boleh dikasihkan kategori su ya. Su. Oke. Mungkin tidak tampak karena ini warna kuning, banyak warna kuning ya. Oke. Nah, seperti ini contoh su ya, su. Oke. Seperti ini ya. Ini su ya. Oke. Tidak masalah ya. Oke, berikutnya kita ke kata-kata berikutnya. Di sini ada kata pi ya. Pi itu apa? Ini bisa jadi bisa jadi ya. Ini pi alat tulis ya, alat tulis. Tapi kebanyakan pi yang dimaksud adalah seperti ini ya. Nah, ini salah satu pi ya. Pi dapat Anda lihat sekalian ya. Nah, seperti ini ya. Ini pensil, rata-rata pensil sejuta umat ya. Sejuta umat, seperti merek mobil ya. Oke. Namun kalau misalnya mau menyebutkan sesuatu yang spesifik seperti qianbi ya. Qianbi ya. Nah, ini qianbi, oke. Ini qianbi ya. Qianbi seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau menyebutkan yang jenis yang lain gimana sih? Nah, kalau misalnya mau menyebut yang lain seperti pulpen, ini boleh kangpi ya, kangpi boleh, tapi ini lebih ke yang cair, yanzubi ya. Oke, untuk kata-katanya belum saatnya, tidak apa-apa, kalian hanya belajar ini dulu ya, pi ya, jenis-jenis alat tulis lah ya, kita sebut alat tulis pensil ya. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada kata supau ya, supau rasa tunggu ya, langsung ambilkan dulu ya sebentar ya. Nah, ini tasnya Lause seperti ini. Nah, tas kalian mungkin berbeda ya. Ini contoh supau ya. Cuma tas sekarang kan beraneka ragam. Ini salah satu contoh supau boleh ya. Isinya tentu saja ya barang-barang ya, buku-buku, alat-alat, perangkat-perangkat ya, alat yang mendukung pembelajaran ataupun mendukung Bapak Ibu guru dalam mengajar kalian ya, seperti itu ya. Oke, langsung kembalikan dulu ya. Oke, berikutnya kita belajar tentang zuozi ya. Zuozi di sini dapat Anda lihat mungkin di sini contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini.
Oke. Setelah itu kita belajar yang namanya tongxue ya. Tongxue ini lebih ke teman sekelas ya. Teman kelas ya. Biasanya kalau langsung menjawab tongxue berarti anak didik sekalian ya. Jadi arti dasarnya memang teman sekelas ya. Arti dasarnya teman sekelas, oke? Arti dasarnya teman sekelas ya. Tapi kalau misalnya dipakai di kalimat, maknanya bisa berubah ya, oke? Untuk kata dasarnya teman sekelas ya, seperti itu ya, sesuai yang ada di buku. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita membaca teks bacaan halaman 58 ya. Oke. Nah, kita baca ya. Kita baca, boleh ambil bukunya, langsung ambilkan buku dulu lebih dahulu, langsung bacakan ya di sini ya. Nah, di sini langsung bacakan secara perlahan ya. 这是我的书，这是我的书，那是我同学的书，我们的书有写上名字。我看到在桌子上有一本书，没有写上名字。我问同学们，这是ya, 这是 oke, seperti ini ya. 这是谁的书？小华举手说：“那是我的书。” Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian Laoshi tadi mengatakan akan mengulang sebentar ya, mengulang sebentar tentang ejaannya ya. Oke, kita ke yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada te ya. Nah, Laoshi kira di sini te ini tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Oke, kita boleh bacakan sekali lagi. 的，我的，他的，你的. Oke, seperti itu. Kemudian berikut xie, 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 xie. Oke, itu cara mengucapkan berbicara ya. Tapi kalau membaca pelan, xie, xie, xie. Oke, berikutnya kan, 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 kan. Nah, ya, ini menunjuk ya. Kan, kan. Oke, berikut. Wen, 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 wen. Oke, berikutnya.
说说说说说说说说. Oke, berikutnya ya. Shu 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 shu. Oke, berikutnya. Bi 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 bi. Oke. Berikut. Oke. Su pao su pao su pao su pao su pao. Oke, seperti itu ya. Berikut. Zuo zi zuo zi zuo zi zuo zi. Oke, berikut. Tong xue tong xue tong xue tong xue tong xue. Oke, berikut. Ya, ini habis ya. Sekira sampai di sini saja ya pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekira ada pun misalnya tugas-tugas yang belum selesai dapat anak-anak sekalian selesaikan ya. Semisalnya ada ya. Kalau misalnya tidak ada bagus ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, 再见。